seorang yang mati syahid, sehingga dia tidak lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita mentakyin para sahabat ahli Badar secara individu bahwa mereka mati syahid? Jazakumullahu khairan. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka mati syahid. Sehingga boleh saja kita mengkhabarkan, ya, atau memastikan bahwa mereka mati syahid. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada pengkhabaran dari Rasulullah SAW mereka mati syahid, ya, kita benarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan adapun untuk di masa kita, ya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk memastikan ada di antara kaum muslimin yang mati di medan pertempuran, kemudian dia memastikan bahwa si fulan mati syahid. Kalau di masa Rasulullah SAW dipastikan oleh Nabi SAW, ada pengkhabaran dari Nabi SAW. Adapun di masa sekarang, ya, kita tidak bisa memastikan seorang itu mati syahid atau tidak. Ya, dalilnya adalah beberapa fragmen dalam Sirah An-Nabawiyah. Sebutkan misalnya dalam perang Khaybar, ada seorang sahabat yang terbunuh. Ya, ada seorang sahabat yang terbunuh, dipanah oleh musuhnya di medan pertempuran. Maka kemudian para sahabat mengatakan hani'an lahu. Ya, amat senang keadaannya. Ya, dia sangat dia akan sangat berbahagia. Ternyata diingkari oleh Nabi SAW, tidak. Ya. Dia mungkin disiksa, dia akan disiksa. Kenapa? Karena dia menyembunyikan harta rampasan perang. Demikian juga di salah satu perang ada di antara para sahabat, ya, yang bertarung dengan demikian hebatnya, kemudian dia menemui ajalnya dalam pertempuran. Maka orang-orang pun memuji dia, ya, memuji dia seakan-akan dia telah mati syahid. Nabi SAW justru mengatakan, huwa min ahlun nar, huwa min ahlin nar. Dia dari kalangan penduduk api neraka. Ya, apa yang terjadi? Ternyata ada di antara para sahabat yang menyaksikan bahwa orang ini ketika dia berperang dengan demikian gagah berani, dia terluka parah, lalu dia tidak sabar terhadap luka yang dia derita, lalu dia membunuh dirinya. Dari kedua kisah ini, para ulama mengatakan bahwa kita tidak boleh memastikan seseorang itu mati syahid. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang ada di baliknya. Adapun para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, yang gugur di medan pertempuran, ya, yakin kita bahwa mereka termasuk dari kalangan para syuhada. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, tentang Abu Jahal. Ya, Abu Jahal tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupannya. Bagaimana agar kita senantiasa mendapatkan hidayah agar meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim? Ya. Banyak yang dinasihatkan oleh para ulama bagaimana agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dan keistiqomahan. Ya. Di antaranya adalah dengan konsisten senantiasa menuntut ilmu agama. Belajar, mempelajari agama. Jangan sampai kita putus dari majelis ilmu. Jangan sampai kita putus dari menuntut ilmu. Karena ini adalah suatu tanda kebaikan bagi diri seseorang. Dia akan senantiasa terbimbing dengan majelis ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia, pahamkan dia terhadap agama ini. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dia putus wasilah hidayah ini, yaitu majelis ilmu. Tetap dia berusaha untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang akan menjaga hidayah tersebut adalah lingkungan kita. Ya. Hendaknya seseorang mencari lingkungan yang baik. Lingkungan yang senantiasa membantu dia dalam ketaatan. Jangan kemudian dia berteman dengan orang-orang yang bisa merusak hidayah tersebut. Ini satu kesalahan yang terjadi, ya, dan satu realita yang bisa kita lihat sendiri. Orang yang dulunya sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala rusak kembali karena pergaulan. Ya. Bahkan sebagainya murtad. Padahal dulunya dikenal dengan keistiqomahan. Maka menjaga pergaulan kita, ya, ini adalah sangat penting.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Demikian juga hendaknya dia senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab. Di sepertiga malam terakhir, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah mematikan dia dalam keislaman. Ya, demikian juga di waktu-waktu mustajab lainnya dia berdoa. Mudah-mudahan dengan apa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan kepada dia sampai dia wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita di sore hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.